Ya udah aja di sini, tapi udah ada Lunox bintang 3 kawan-kawan, tapi terkena CC di sebelah sana. Apakah bakal menang? Pantesan aja cowok, dari tadi dia win 6-nya pakai Lunox bintang 3. Di sini Wrestlernya apakah masih bisa ditembus oleh seorang Lunox? Ternyata Lunox bintang 3 cowok, Lunox bintang 3 bisa kalah, bayangkan guys. Iya, kita bakalan main Magic Chess lagi kali ya. Kita bakalan pakai apa ya? Kayaknya enak pakai Fanny 3 nggak sih? Fanny 3 aja lah ya. Kita main Prince lagi. Seperti biasa main combo yang rumit-rumit aja gitu. Untuk apa menang-menang mudah gitu ya kan? Di sini option dulu ya kawan-kawan, ada 2 biji bush, ada juga 2 biji cow, ada AB ya. Sama ada link burung guys. Ini link burung sih gue pengen coba ya. Kali aja nanti coba deh next videonya kita bakalan pakai link burung gitu kan, sebelum nantinya Magic Chess ini berubah menjadi Magic Chess Go di awal tahun ya kawan-kawan. Langsung saja kita lompat kita lompat ke Kufra seperti biasa ya. Kenapa nggak ke Dirot bang ya? Karena tahu sendirilah Dirot damage-nya nanggung, TB-nya juga nanggung. Mendingan kita cari wrestler yang TB-nya itu mantul-mantul gitu ya kan. Bujet ini udah Alpha bintang 2 sih, mantep banget ya. Ntar Alpha Wrestler lah seperti biasa ya. Kita bakalan pakai lasernya dulu ketimbang si wrestlernya ini, karena kalau misalkan buat tebal juga untuk apa kan, nggak ada damage. Ibarat kata udah dipukulin, kitanya malah namengin doang, kagak ada serang-serangannya ya kan. Gimana caranya musuhnya kalah gitu ya? Sambil nunggu spell bolehlah kita push dulu like-nya ya, sama komentarnya juga sekalian ya kawan-kawan. Mau curhat, mau ngapain aja, mau pinjam 100 terserah. Kali aja ada yang punya rezeki lebih ya kan di kolom komentar. Tapi di sini spellnya tentu saja dong kita ambil langsung clickernya ya kawan-kawan. Sebenarnya Inspire juga bagus ya kalau misalkan kalian berencana buat main di late game pakai hero tech speed. Inspire tuh udah rekomendasi banget, tapinya ya karena di sini kita kayaknya pengen win streak, udah ada Alpha bintang 2 Flicker, why not ya kan. Di sini Yuzongnya juga udah ada ya wrestlernya, jadinya kita langsung pasang 2. Si Yuzong ini cukup ini ya, apa namanya, wrestler yang gue demen juga sih, soalnya ada damage-nya, terus juga ada heal-nya juga ya kan, dengan badannya yang kompak banget gitu, udah maling enak ya dengan areanya. Apalagi di sini masih bertemu dengan Bush, nampaknya kita masih menang harusnya ya. Dengan posisinya kayak gini, Sylvananya yang kita flickerin free hit banget di belakang ya kan, walaupun dia pakai 2 Yuzong kayaknya guys. Dia pakai 2 Yuzong ini sebenarnya sih bagus ya, cuman ya damage dealernya kayak begini loh, gimana ya, mau digibahin juga kasihan gitu. Ya udahlah, kita di sini tentunya akan kita menangin dulu round pertama ya. Bakalan kita usahain lagi jadi win streak gitu, mudah-mudahan bakalan tercapai lah win streak kita ya. Wah, tapi di sini tumbal pertama kita sudah keluar dong. Langsung Martis dong. Di atas nih kebetulan ada Martis, itu Yuzong juga bintang 2 nih. Udah pasti ini banget lah ya, tepat banget lah keputusan kita. Emang Muntun sedang memberkahi kita untuk win streak gitu ya kan. Semoga aja nanti tahun depan sama lah kayak gini hokinya gitu kan, 11-12 ya kan, semua resolusi kecapai gitu. Nggak kayak tahun sekarang. Coba berapa banyak resolusi yang kalian buat tapinya masih belum kesampaian. Ayo, ini bukan apa-apa, masalahnya gue juga sama gitu, masih ada setumpuk resolusi yang kayaknya kalau misalkan diselesain beberapa hari nggak bakalan kecapai gitu. Ya udah aja lah, resolusi itu cuman jadi motivasi aja ya kan, ujung-ujungnya setiap tahun biasa lah. Tapi salut kalau misalkan kalian setiap tahunnya resolusi kalian tercapai, itu tandanya kalian the best banget ya dalam hal konsistensi, dalam hal juga integritas, udah paling the best lah. Di sini kita upload dulu aja lah ya. Kita balik lagi ke in game ya. Di sini kita udah dapat Magic Crystal Wrestler tentunya ya. Kita ini udah paling the best sih. Kalau misalkan bisa dibilang Wrestler ini di Prince itu udah paling the best, karena Prince ini kan udah ada boostingan damage kan, ditambah lagi dengan Lancernya juga yang splashing damage, udah cukup banget lah istilahnya. Daripada kita nantinya bakalan ngerungkat karena Moskovnya mati duluan ya kan, Moskovnya kita bakalan jadiin Wrestlernya ya. Cuman sebenarnya sih pinter-pinter kalian aja sih, karena kalau misalkan Wrestler Lancer begini ke arah Prince itu terkadang agak ngestak ya, agak ngestak di combo Wrestler ataupun Lancernya gitu. Kalau misalkan seandainya kalian kira-kira nih
Wrestlernya tuh 4 doang kuat gitu, si Moskovnya juga nggak begitu cepat mati ya kan. Ya udah tambahin damage lagi aja kalau misalkan damage kalian masih kurang, dan begitu juga sebaliknya kalau misalkan kayak damage kalian kira-kira oh kegedean nih, jangan greedy lah, jangan greedy, jadiin dulu Wrestlernya aja jadi 6 ya kan. Tapi tentunya awal-awal Lancer lah, Lancer kupaknya minta ampun gitu. Tapi di sini aduh burungnya meledak guys, burungnya meledak karena di sini kita flickerin satu hero ke belakang ya, jadi nambah mana. Tapinya ya tentunya di sini sih nggak bakalan ini ya, nggak bakalan berpengaruh banyak banget lah, bisa dibilang di sini masih bubak babuk, hero kita juga masih lebih banyak daripada dia ya kan. Tapi permasalahannya geroknya ini ya udah feeling banget cok. Ini masalahnya ya, kalau misalkan kayak begitu tuh kadang-kadang shieldnya ngebug muncul aneh. Tapi ya udah aja lah, kita fokus dulu ke permasalahan yang ada di depan mata kita ya. Bukan cuman win streak kita putus doang, tapi di sini kita jadinya ngambil fatboxnya di belakang karena emang pengen win streak sih. Sebenarnya kalau misalkan dapat win streak sih gue legowo aja kan. Tapi tentunya di sini alhamdulillahnya Mutun kasih item banyak banget ya kan. Item fisikal banyak banget, dan kita dapat item utama pertama kita itu Berserker Fury ya. Ya gue pribadi sih ya, daripada item attack speed sama DHS gitu, mendingan DHS nya diganti sama Berserker Fury, soalnya ada tambahan damage dari si prince nya ini kan. Jadinya udah tambahan kritikalnya kenceng, tambahan damage nya juga udah kenceng, jadinya ditambah Berserker Fury udah klop banget. Tapi tetap aja sih harus ada satu attack speed ya, minimal Hellcard Curse atau enggak si DHS lah ya, kalau misalkan nggak dapat Golden Staff. Cuman kalau misalkan ada Golden Staff ya base nya sih Golden Staff kan, karena di attack speednya udah paling kenceng Golden Staff, ditambah lagi dengan damage-nya yang tambah kenceng lagi dengan Berserker Fury ya, ditambah lagi Starfall lah, kalau enggak ya palingan itu apa namanya Purify ya kan, buat ngasih efek-efek anti CC ke hero kita ya, terutama Moskovan. Apalagi kalau misalkan sekali udah ke CC terus keincar tuh udah paling puyeng banget ya kan. Wah ya, tapi di sini kita bakalan menang lagi gitu kan. Aduh sayang banget sih tadi gara-gara ngebug dari shield si Groknya gitu kan, udah dapetin overtime, shieldnya tuh jadi tebal banget cok. Ujung-ujungnya kita adu damage yang nggak kalah nggak menang, tapinya win streak kita putus nih. Kalau misalkan enggak sih gue pede banget buat win streak sampai jungle ya kan. Di jungle kalau misalkan udah dapat win streak masih darah 100 itu dapat goldnya kenceng amat. Ya lu ini Yuzong keluar lagi cok, gacor banget ya Yuzongnya ya. Kita bisa jadi Yuzong bintang 3 sih kalau misalkan pengen ya. Harusnya sih bisa lah ya, karena kita di sini sebenarnya juga nggak mau ngerol sih. Yang penting bocor-bocor halus. Tapinya kalau misalkan harga 2 kita ambil ya cuman rugi 1 gold ya. Is oke banget kan kalau misalkan bintang 2 dijual jadi harga 5 ya kan. Kalau nggak ketemu ya, kalau misalkan ketemu ya bagus banget, tapi gak bakalan kita niat buat cari. Kalau misalkan emang nanggung banget bakalan kita cari nantinya. Di sini Kaja Panggung guys, ternyata ada link 1 juga ya, tadi nggak ke absen kayaknya. Link 1 Kaja Panggung di sini, tapi Kajanya masih bintang 1 ya. Kita sih sebenarnya kalau misalkan pakai Wrestler sih agak sedikit riskan ya, tapi karena udah gemuk-gemuk gue jadi pede sih, karena kita udah ada Lancernya juga. Kalau misalkan enggak tuh kadang si Kajanya ini bakalan ngiket si Wrestlernya terus gitu, ujung-ujungnya kita nggak bisa ngasih damage ya kan. Ya itulah pentingnya balance dari TB dan juga damage ya kan. Ditambah lagi di sini Yuzongnya juga udah dapat Berserker Fury kan, kita pasang aja ya kan, karena si Yuzong ini ya damage-nya udah area, terus juga ditambah lagi dengan persenan ya, kalau asal persenan healing, jadinya oke banget lah kalau misalkan kita pasang Yuzong ini. Rune yang pertama nggak usah banyak tanya, kita langsung ambil unlimited expansion ya, dan berharap nantinya mungkin kita bisa B3-in Alucard atau enggak Gatot Kaca ya, yang nyambung sama sinergi kita. Alucard itu sebenarnya emang nggak nyambung sih kemana-mana, tapinya ada dari Quartermaster sama WM-nya ini yang bersinergi, cukup lumayan bersinergi ya, kayak misalkan dari Leomord, mungkin dari Northern Adventure-nya, terus juga dari WM-nya juga ya kan, itu tuh udah klop banget sih. Tapi tentunya ya yang banyakkan kita harus cari itu City Grill bintang 3, Moskov bintang 3, Zilong bintang 3 gitu ya kan. Itu tuh udah 3 hyper kita. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah aja gitu, kita cari yang ada aja. Ditambah lagi kita di sini juga udah ada limited expansion.
Tapi kalau misalkan unlimited expansion ini kalian harus pinter-pinter buat jaga dari arah power kalian ya, karena kebanyakan orang yang pakai unlimited expansion itu udah karena pede ya kan, ekonominya udah ke boosting, tapinya mereka tuh agak lalai di pas lagi upgrade dari 789-nya itu. Soalnya si goldnya itu cukup lumayan banyak, dan kalau misalkan kita nggak ngeroll dan nahan gitu aja, resiko untuk rungkatnya itu sangat amat besar ya kawan-kawan. Kalau misalkan rungkatnya nggak amat besar, udah dapat unlimited expansion jadi level 9 pertama tuh juga buat apa ya kan. Oke, ketemu sama bus di sini, langsung aja flicker ke belakang ya guys ya, tambah lagi hantam-hantam. Ini busnya ngambil elementalis sih, dia lihatnya awalnya kayak Gatot ya, kayak yang tadi gue bilang Gatot kaca elementalis atau enggak mungkin Sun, ternyata dia masukin di Minotaur gitu ya. Minotaur elementalis ya, sebenarnya bagus juga sih kristal elementalis ini. Gue waktu kemarin tuh ada satu combo yang bisa dibilang pengaruh banget kalau misalkan dimasukin kristal elementalis gitu ya hero nya. Nanti next time gue bakalan bikinin kontennya aja ya, tapi di sini kita masih menang nampaknya ya kawan-kawan, menggunakan Wesler yang sangat amat tebal. Alfanya juga nggak bakalan mati meskipun harga 1, tapinya ya tahu sendiri lah, alpha tambah lagi healnya, tambah lagi defense-nya udah kenceng banget ya. Tapi di sini kita udah ketemu sama Zilong nampaknya ya kawan-kawan, Zilong Lancer Wesler gitu kan, masih sambil ngerol-ngerol kali aja nemu yang bagus. Ternyata di sini minsetarnya juga udah masuk ya, kita bakalan jadiin combo ler-leran nih ya, combo Wesler Lancer gitu kan. Kita masukin dulu itemnya di sini, Zilong kita masukin ke launcher ya, biar langsung dapat tambahan HP gitu kan, langsung flicker juga ke belakang, jadi udah nggak peduli posisinya gimana. Sebenarnya bisa aja sih diposisiin, jadinya posisi di 1 2 3 4 5 kotak di depan itu kalian kosongin kalau misalkan mau arahin Zilongnya flicker kemana ya. Tapi di sini melawan natur-naturan harusnya sih udah kuat ya, 4 Lancer dengan splashing damage-nya, dengan juga Weslernya yang tebal banget, udah nggak bakalan ngaruh lah natur-naturan kayak gini ya kan, kecuali kalau misalkan groknya yang diincar terus. Tapi di sini Belricnya nampaknya terus diincar gitu. Oh ya, hypernya ternyata Beleric ya. Beleric dipakein dengan apa namanya, api-api gitu, jadinya tembus ternyata guys. Yang awalnya gue kira menang malah kalah gitu ya, kampret banget ya. Itu sih emang si Wesler ini combo apa namanya, counternya itu ya kayak gitu-gitu, yang persenan HP gitu kan, entah DHS, entah mungkin juga glowing one kayak tadi kan. Aduh, nge-lag guys, nge-lag 1 ronde lah ya, sorry banget di sini. Sebenarnya gue mau masukin si ini sih tadi, si Tamus Wesler ya, pengen nyoba Tamus Wesler karena udah ada Inferno Fin-nya juga, tapi ya udah aja lah. Jadinya nggak jadi, tapi malah menang gitu kan. Tak lagi belang-belang, tapi di bawah udah langsung pulang ya kawan-kawan. Sebelum Fatbox ini, padahal ini Fatbox yang selanjutnya apa yang akan ditawarkan oleh Muntur, ada yang namanya Starfall Blade, ada juga Winter nih, banyak banget item OP sih. Ada Hellcard Curse juga, di tengahnya ada Aurora sama Minotaur ya. Kita lompat paling terakhir di sini ya, udah aja lah. Kita ambil lagi tech speednya ya, tech speed untuk nambahin damage yang kencang gitu kan, nantinya Hellcard Curse mantap juga. Sebenarnya gue nyari ini sih, nyari apa namanya, golden staff, tapi kalau misalkan nggak ada ya kenapa enggak gitu ya kan. Yang kayak begini kita belum dapat attack speed juga, kita masukin quartermasternya, dapat spellnya. Sebenarnya flicker bagus, tapi kita udah pakai flicker jadi ya udah aja. Purify quartermaster juga nambah damage ya kawan-kawan, udah ngasih anti CC, nambahin damage juga. Sedap juga sih, menjadi salah satu opsi yang kuat juga. Nah, sekarang kita bakalan coba di sini Tamus Wesler ya kawan-kawan. Tapinya di sana udah ada Brody yang pakai anti heal, yang bakalan menyebabkan kencangnya heal kita bakalan menjadi berkurang. Tapinya kena sama Guinevere tadi ya. Sebentar, tapinya di sini, woi minggir anjir, minggir cow. Ini gimana caranya si Tamus ngehit kalau misalkan kagak dikasih jarak ini yo cow. Aduh, dikunci sama Guinevere, tapi ya udah aja, Brodinya udah habis juga stack stunnya. Well, kayak kita bakalan menang lagi di sini ya kan, nggak usah Tamusnya yang gebuk, tinggal yang lainnya aja gitu. Itu Tamusnya cuman bengong-bengong gitu kan, pelongo, cengar-cengir gitu ya kan. Udah menang, alhamdulillah banget di sini. Tapi nemu Zilong satu lagi bakalan Zilong bintang 2. Sebenarnya sih bisa aja kita roll ya di sini, tapi ya kalau misalkan nggak dapet malah bakalan ngerugiin kita karena kita udah nabung banyak ya kan. Nanti kalau misalkan udah duitnya habis buat ngeroll ya kayak biasa lah. Kalau misalkan udah ngeroll tuh suka jumawa, suka lupa diri
diri ya, suka lupa diri sampai ngerollnya itu udah dalam banget, masih nggak ketemu, tanggung roll lagi aja gitu. Itu sih penyakit, salah satu penyakit yang sering banget gue temuin, termasuk gue juga masih sering kayak gitu ya. Kalau misalkan lagi mau main sembarangan pasti kayak gitulah. Di sini bertemu dengan AB. AB-nya panas-panas guys. AB-nya lagi berapi-api. Apakah kita bisa nyiram dia? Karena dia pakai natur juga sih. Harusnya nggak tahu sih. Tadi kita mereka pakai natur, kita lawan natur kalah ya. Karena ini juga zilongnya nggak bisa masuk gitu kan, masih memilih untuk tamus ya yang bervalue lebih besar. Nampaknya sih kita bakalan kalah lagi, tapi kita nggak bakalan tahu karena di sini tamusnya pun free hit gitu kan. Di belakang Groknya juga masih ngasih shield, terus menghajar Yodora, masih ada Guinevere yang kasih waktu buying time yang banyak banget sampai overtime, tapi ternyata kita kalah ya, masih kalah lawan natur. Is oke, nanti kalau misalkan di belakang kita udah nyala press sudah pasti kebantai lah natur ini ya. Kita bakalan coba cari DS juga, tapi di sini ada rune yang selanjutnya, ada Fateful Dice. Kita roll dulu, ada Rock Solid, ada All Out Attack. Fateful Dice-nya kayak kita bakalan ngeroll juga. Kita ngeroll lagi jadi ya ada Shiny Pouch. Ini antara Rock Solid sama Shiny Pouch, ya udah kita ambil Shiny Pouch-nya aja ya untuk nambahin ekonomi kita biar makin cepet kita up slotnya gitu kan, sambil kita ngeroll tipis-tipis. Di sini baru gue berani ngeroll ya. Udah up slot baru gue berani ngeroll di sini Jilongnya dan langsung blessing ke arah Kadia, mantep banget ya. Ya semoga aja di sini kita dapat item yang bagus ya. Item yang bagusnya mungkin DHS atau enggak Golden Staff baby ya. Tapi di sini item pertama udah kelihatan, di sana ada defense. Aduh, itemnya agak sedikit kurangnya, udah kita ambil aja di perdefensan duniawi ya. Perdefensan duniawi biar makin kencang. By the way di sini Valiant Blade juga termasuk defense guys. Karena Valiant Blade ini ngasih tambahan 1000 HP ke pemegangnya gitu ya. Udah item santet ditambah lagi juga dengan item tambahan HP gitu ya, udah paling mantep banget di sini. Tapi kita bakalan tuker si tamus ya, kita jual di sini Zilongnya, kita pakai attack speed sama antara defense atau enggak si Berserker Fury sih ya, atau enggak mungkin Purify dari Quartermasternya. Tapi kita bakalan masukin dulu Wrestlerannya di sini karena kita udah ketemu Gatot Kacanya juga. Kayak kita bakalan kasih Purify aja ya, karena kalau misalkan Zilong ini seperti yang kalian tahu itu sering banget yang namanya Jumawa gitu ya, suka ke kanan ke kiri, ujung-ujungnya karena cecek kekunci nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ini juga cownya dia pakainya immortal guys. Hyper apa kah? Hyper Zilong immortal pakai cow 1 ya. Cukup menarik sih kombonya, tapi ya langsung hilang di sana ya karena dia Zilongnya masih bintang 1 ya, karena kalah tempo. Padahal pakai cow 1 sih. Kayaknya karena ini sih dia lost tempo, habis itu panik ya, kasih balancing kanan kiri atau enggak ya nggak hoki aja gitu. Tapi di sini Yuzongnya kayaknya kita juga bakalan jadi bintang 3 sih ya. Untuk tambahan defense, karena di sini juga kita bakalan nyalain Kadianya juga kan. Jadi Yuzong worth it banget lah. Walaupun harga 2 tapi mantap kali ya. Di sini kita udah ada Moskov gitu. Kita sebenarnya harusnya pakai Sun sih, tapi karena di sini udah ada blessing dari seorang Zilongnya dari Kadia, jadi kita nggak bakalan pakai Sun lagi gitu kan. Kalau misalkan pakai Sun kalian bisa tambahin si Arlot sama ini ya, sama si Vexananya ya, atau enggak Arlotnya kita buang atau enggak Vexananya dimasukin buat immortalnya di Gatot Kaca sama summonernya gitu kan. Atau mungkin sebenarnya sih yang paling umum ya, yang paling umum itu pakai Inferno Fiend-nya di arah Kufra sama seorang siapa namanya Tigreal gitu kan. Dari kalau tipe itu biasanya masukin juga Hildanya dari Guardian-nya. Pokoknya cocok-cocokin aja lah. Itu rumus Prince udah apa ya, jadi hafalan banget gitu kan. Tapi di sini Zilong yang nggak ngurang sama sekali, tidak gentar melawan seorang Brody ya kawan-kawan. Walaupun Brody-nya di sini Astro ya, tapi nggak tahu nih udah 6 Astro apa belum ya, whatever lah. Tapi di sini kita masih menang ya karena melawan Mirror juga. Mirror itu lebih lemah guys daripada yang aslinya kalau misalkan kalian pengen tahu ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu Mirror nih cuman jadi patokan bayangan aja, karena di sini Mirror itu agak sedikit lemah lah, kayak 3/4-nya power dari yang aslinya. Tapi di sini Yuzongnya juga udah bintang 3, Moskovnya juga udah bintang 2. Gimana caranya kita buat nyalain 8 combo Prince-nya ya? Harus kita cabut beberapa karena di sini Wrestler-nya juga udah 7 guys. Wrestler-nya 7 karena ada blessing dari seorang si ininya ya, si siapa namanya? Di roadnya juga untungnya nggak blessing ke Prince. Kalau misalkan blessing ke Prince sih bakalan jadi nyangkut banget gitu kan ya.
melawan AB yang lagi nyala gitu kan. Tapi gue pede seharusnya menang lah di sini karena kita udah ada Moskop, udah ada Zilong juga ya kan. Zilong Wrestler tentunya akan sangat amat berpengaruh sekali di sini. Langsung hantam-hantam ke belakang, langsung full patch repair di sana juga. Yuzong bintang 3-nya masih kuat banget untuk menebeh meskipun free hit gitu kan. Ya udah lagi segini aja udah kuat kan ngelawan Natur kan. Lagian juga kayaknya Mianya dia agak sedikit kurang sih itemnya. Lagi pula Naturnya juga ke arah Natur ya, Magic Kristalnya bukan ke arah WM. Sedangkan sekarang itu ya emang bagusnya itu ke arah WM gitu kan untuk dari Natur Spiritnya. Tapi di sini Fatbox yang selanjutnya yang ditawarkan oleh Muntun ada Kristal Astro, ada Kristal Wrestler lagi guys. Di sini sebenarnya udah kebanyakan Blessing Wrestler ya, tapinya ya kalau misalkan nggak ada yang ngambil kenapa enggak lah ya, kenapa enggak diambil gitu kan. Jadi kita bisa masukin nanti bervariasi gitu kan, harga 5-nya mungkin bisa diganti nanti sama Alucard atau mungkin ya siapa ya, Gord. Brody sih udah nggak bakalan bisa ya karena susah banget, kecuali kalau misalkan Blessing Stone baru kita bakalan cari lagi cowoknya yang kita udah jual tadi ya. Udah harga 1 udah sulit banget sih sebenarnya. Ini kita bakalan coba otak-atik dulu ya. Otak-atik apakah bisa untuk jadiin 7 combo atau enggak 8 combo lah minimal ya. Di sini wrestlernya juga harus ada beberapa yang dibuang karena kalau misalkan enggak jadi 8 wrestler gitu kan. Sayang banget sih kalau misalkan Gatot Kaca dibuang ya. Tapi Immortal apa yang masuk gitu? Nggak ada yang masuk sama sekali, cok. Di sini juga Zilongnya kayak kita bakalan kasih ke arah defense-nya ya, karena tadi Purify-nya udah terlepas dari Quartermaster-nya langsung ke tengah. Nah, itu guys yang gue bilang tadi, kalau misalkan kalian pengen atur Zilongnya loncat kemana, kalian bolongin salah satu dari 5 petak yang di tengah gitu kan. Tapi di sini Zilong ya terkena Starfall nampaknya ya. Dia pakai Starfall guys Zilongnya ya, udah aja lah. Pakai Starfall, pakai Immortal juga di sini. Sunnya juga nggak bakalan terlalu kuat. Nampaknya kita bakalan putus win streak di sini ya. Kita bakalan putus win streak di sini. Is okay, darah kita masih penuh gitu kan. Kita bakalan jual buat income juga. Yang namanya game pasti kayak begitulah. Naik turun ada aja salah dan benarnya ya. Sedikit Gatot Kacanya kita bakalan ambil lagi. Sebenarnya tadi gue juga nggak tahu kenapa jual Gatot Kaca ya. Tapinya di sini kita bakalan ngeriset lagi kombonya. Sebentar ya, ini mortalnya udah ketemu sih, lancernya udah 6 seperti ini. Oke, fine. Tapinya Gatot Kacanya harus masuk sini. Gimana caranya ya? Jualnya salah satu ini. Ya udah Gatot Kacanya jual aja lah daripada bikin bingung gitu kan. Kayak begini dulu aja juga udah oke banget ya, karena kita bakalan jadiin prince-nya juga. Aduh, gua agak sedikit trust issue di sini ya dengan 66 kayak begini. Sebenarnya sih Zilongnya juga harusnya udah kuat ya karena ada Kadianya juga. Dari tambah shield, ditambah lagi dengan lancernya yang kencang, ditambah lagi juga dengan wrestlernya yang nambah defense, harusnya Zilong nggak bakalan bisa gampang untuk terpick off ya. Tapi di sini Hayabusa nampaknya menggunakan Winter Truncheon masih terus terkena kucing, tapinya Winter Truncheonnya meledak. Oh, ternyata dia juga pakai ini guys. Ternyata dia juga pakai Blazing Blade ya. Ini Hayabusa, fun fact-nya itu skillnya itu masuk ke basic attack. Jadi kalau misalkan dia nge-skill, Blazing Blade-nya itu bisa nyala tuh, meledak-meledak kayak gitu tuh. Ya Yuzong bintang 3 sih cuman tebal doang ya, nggak ada sakit-sakitnya sebenarnya. Jadinya kita bakalan kalah lagi di sini. But it's okay, dapat 2 bonus lustrik ya di jungle di sini seperti yang udah gitu kan. Kalau misalkan kalian di jungle dapat win streak atau lustrik itu udah untung banget ya. Di sini kita bakalan tarik Infernofinnya lagi karena kita bakalan masukin Quartermaster-nya better ya. Kita sebenarnya one-one-nya juga harus dimasukin sih ya. Tapinya kalau misalkan one-one yang dimasukin kan udah ada Yuzong gitu kan. Yuzong di sini kita bakalan ambilin 6 wrestlernya. Kayak kita bakalan cari-cari lagi karena kita di sini juga udah level maksimal kan. Untuk apa nabung gold banyak-banyak ya kan? Mendingan kita cari untuk ngeroll karena kita udah sabar untuk menabung ya kan. Saatnya kita untuk menuai gitu. Sudah menanam masih tidak menuai gitu kan. Tentunya menuainya harusnya yang sesuai dengan apa yang kita usahakan ya kan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil kalau misalkan caranya juga bener gitu kan. Kalau misalkan caranya salah, biasanya usaha itu dikhianati oleh hasil gitu. Asik, mantep banget. Apaan sih? Ya udah aja di sini, tapi udah ada Lunox bintang 3 kawan-kawan, tapi terkena CC di sebelah sana. Apakah bakal menang? Pantesan aja cow, dari tadi dia win 6-nya pakai Lunox bintang 3. Di sini wrestlernya apakah masih bisa ditembus oleh seorang Lunox? Ternyata
Lunox bintang 3 cok. Lunox bintang 3 bisa kalah, bayangkan guys. Ini emang Wrestler bukan sembarang Wrestler ya, kombonya mantep banget gitu. Ini apalagi kalau misalkan di bintang 3 ini belum ada bintang 3 sama sekali cok. Ya udah aja di sini kita udah bisa masukin Prince-nya gitu kan, tambahin lagi Gatot kacanya udah dapet. Waduh ini gacor banget kayak begini semua. Apa yang dijual ya? Kita bakalan jual min sitar yang nggak dipakai sih, kita bakalan jualin ya di sini. Ya kayak gini dulu aja lah ya. Nanti soalnya kita bakalan jual kalau misalkan bisa income ya income, karena di sini kita udah berduel ya. Tinggal mekanik duelnya aja. Dan tadi dia kalah padahal udah ditumpuk sih. Sebenarnya kalau misalkan ya, kayak gini jangan ditumpuk ya. Kalau bisa sih Lunoxnya itu ditaruh di depan, tapi dia nggak punya anti CC jadi takut gitu kan. Jadi takut diumpetin di belakang kena kucing langsung, meskipun punya Winter punya buku tidak takut, tidak gentar dia loncat ke sebelah kiri, tapi yang lainnya kawan-kawannya sudah hilang terlebih dahulu oleh Lancer dan juga Wrestler di sana terkena Gunifir. Mau kemana gitu kan? Mau kemana? Buka cek. Mau ngapain om? Jangan om. Ya udah aja di sini di. Waduh ada Lancer lagi. Ini kenapa ya? Gamenya dari tadi kristalnya tuh sangat amat mendukung kita, tapinya ya tentunya slot ya kan. Slot sudah paling bagus karena kalau misalkan kita ambil kristal Lancer gak bakalan ngaruh apapun juga, malah harus narik-narik orang. Di sini Zilongnya satu lagi kawan-kawan. Tapi gua sebenarnya pengen jadiin Moskopnya yang bintang 3 sih guys. Gimana ya? Ya udah aja lah. Kita bakalan jualin dulu yang kita nggak bakalan pakai di sini. Kita bakalan jual Guinevere-nya juga karena di sini kayaknya bisa jadi last round sih guys, bisa jadi last round karena kenceng banget gitu damage dari kita tadi ya kan. Kita bakalan masukin 2 Moskov-nya aja di sini ya biar tambah kenceng dari seorang Prince. Jadi kalau misalkan ada rune yang masukin 2 hero terus jadi ini kayak runenya siapa? Si TFT gitu kan, udah paling mantep banget lah di sini ya. Kita bakalan lanjut 2 Prince di sini di dalam board, tapi Moskov yang satu lagi nggak punya item, masih loncat-loncat di sebelah sana seorang Lunoxnya nggak bisa ngapa-ngapain guys, sudah kena kucing, kena Guinevere langsung pecah. Seorang Winter turun Cheonnya masih terus dihantam-hantam oleh Moskov dan lain-lain. Ada Hunty Hill juga dan kita bisa memenangkan game kali ini melawan Lunox bintang 3 ya. Kalian bayangkan guys ya, emang sih si Magic Kristalnya nggak pakai mage, tapi itu kan keputusan dari player masing-masing ya kan. Ya jadi segitu aja buat video kali ini. Kalau misalkan kalian suka boleh tinggalkan like-nya di bawah. Kalau misalkan kalian pengen request combo kalian bisa komentar di bawah. Kalau misalkan kalian pengen nonton video lainnya dari channel gua bisa subscribe dengan pencet tombol merah juga di bawah dan aktifkan loncengnya kalau misalkan nanti gua upload video biar kalian dapat notifikasinya. Oke, sayonara warga malam semua, see you on the next video, bye bye.